Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Pak Aji Suraji pada kanal YouTube Aji Suraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini Pak Aji akan menyampaikan materi tentang bagaimana perhitungan nilai PCI atau IKP perkerasan lentur. Para pemirsa, kerusakan jalan, khususnya perkerasan lentur, ini banyak di Indonesia. Hampir katakanlah 75% dari perkerasan ini perkerasan lentur. Sehingga kerusakannya juga kalau kita lihat ya sangat banyak sekali apabila kalau dikaitkan dengan kemampuan finansial, keuangan untuk bagaimana menanganan tentang kerusakan jalan ini juga mungkin barangkali masih sangat lemah samar sehingga banyak kerusakan-kerusakan jalan. Oleh karena itu para pemirsa, bagaimana cara menentukan prioritas jalan untuk penanganannya di dalam konteks manajemen preservasi jalan itu penting. Oleh karena itu bagaimana mengidentifikasi kerusakan jalan ini juga menjadi penting sehingga tahu tentang bagaimana prioritas-prioritasnya. Sehingga para pemirsa, Pak Aji sengaja ingin menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya prosedur perhitungan IKP itu sampai ketemu nilai IKP-nya atau nilai dari PCI itu. Sehingga nanti setelah ketemu nilai PCI diapakan, maka ketemu kondisi klasifikasinya. Apakah itu kondisinya itu hancur, sangat parah, parah, jelek, sedang, baik, maupun sangat baik. Nah, kemudian setelah ketemu skala kondisinya diapakan? Nah, apakah akan ada penanganannya seperti apa? Sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Jadi, penanganan itu kalau yang level ringan ada pemberian rutin, kemudian level berikutnya ada pemberian berkala, langkah berikutnya adalah peningkatan struktural, dan yang terakhir adalah rekonstruksi atau daur ulang. Nah, inilah para pemirsa, sehingga nanti kita paham betul setelah bisa melakukan survei kondisi jalan di lapangan, bisa menghitung, mencari PCI atau IKP, kemudian kita bisa menentukan bagaimana rencana program penanganannya. Oke, para pemirsa, bagaimana cara menghitung IKP PCI? Ikuti langkah-langkah pada video berikut ini. Para pemirsa, saya akan jelaskan tentang bagaimana perhitungan nilai PCI IKP perkerasan lentur. Ini merupakan serangkaian dari bagaimana cara menghitung nilai PCI atau IKP itu untuk perkerasan lentur, di mana pada tahap-tahap selanjutnya telah dilakukan bagaimana cara survei, bagaimana cara melakukan perekapan data, sampai pada saat ini adalah bagaimana cara menentukan nilai PCI atau IKP. Para pemirsa, ada setidaknya 3 tahapan utama di dalam perhitungan IKP itu. Mulai yang pertama adalah bagaimana menghitung kerapatan, kemudian yang kedua adalah menghitung nilai pengurangan atau NP, kemudian pada tahap ketiga adalah menghitung nilai pengurangan terkoreksi atau NPT. Nah, sebagaimana yang ada di dalam bagan alir ini, sebenarnya tahapannya begitu panjang, banyak persyaratan, tetapi yaitu tadi, ini kalau kita bagi ada 3 tahap tadi, tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Nah, selanjutnya para pemirsa, saya akan coba untuk pada bagian akhir tentang bagaimana prosedur itu yang agak lebih rumit memang ini, yaitu bagaimana menentukan nilai pengurangan terkoreksi atau NPT. Apa yang dimaksud dengan nilai pengurangan terkoreksi? Itu adalah diperoleh dari kurva hubungan antara nilai pengurangan total dengan jumlah individu nilai pengurangan yang lebih besar dari 2. Ya, nanti dinyatakan dalam bentuk kurva Q yang nanti akan terlihat di dalam suatu gambar, di sini gambar 46. Dari situ kemudian maka nanti akan kita bisa menentukan setelah kita tentukan nilai NPT masing-masing jenis kerusakan, baru kita bisa menentukan berapa NPT maksimum
lewat berbagai prosedur tentunya ya. Nah, lalu bagaimana NPT maksimum itu ditentukan? Jadi, NPT maksimum ini jika pada suatu unit sampel tidak ada atau sebagai NPT maksimum, tentu karena hanya 2 ya. Jika pada suatu unit sampel terdapat 2 buah atau lebih NP yang lebih besar dari 2, maka untuk menentukan NPT maksimum harus diikuti prosedur sebagai berikut. 1. Susun nilai pengurangan dalam urutan mulai dari nilai terbesar sampai dengan yang terkecil ya diurutkan begitu. Individu nilai-nilai pengurangan yang diizinkan atau M ya dengan menggunakan persamaan 7. Bagaimana persamaannya? Ini para pemirsa. Jadi M adalah jumlah maksimum individu nilai pengurangan yang diizinkan. Ini disebut dengan M dan rumus ini sebenarnya hanya terikat kepada suatu variabel independennya yaitu NP maksimum. Nah, NP maksimum inilah nanti akan menentukan berapa besarnya nilai M kecil ini. Oke, lanjut para pemirsa. Nah, lalu bagaimana nilai pengurangan yang diizinkan M itu? Tadi sudah jelaskan, ada rumusnya adalah M merupakan fungsi dari NP maksimum ini. Pada persamaan di atas, M adalah jumlah individu nilai-nilai pengurangan yang diizinkan, termasuk pecahan harus lebih kecil atau sama dengan 10. NP maksimum adalah pengurangan yang terbesar ya, karena kita sebut maksimum ini para pemirsa, sehingga ya itulah yang terbesar tadi ya. Oke, bagaimana cara menentukan jumlah maksimum nilai individu pengurangan? Selain menggunakan rumus, sebenarnya juga bisa menggunakan suatu grafik di sini di mana sumbu X adalah nilai pengurangan maksimum, kemudian sumbu Y adalah jumlah individu nilai pengurangannya atau M kecil tadi. Ini jadi kurva ini ya sama dengan persamaan yang ada saya lingkari merah ini. Jumlah individu nilai pengurangan menjadi M buah termasuk bagian pecahannya dan lakukan koreksi NP terakhir. Apabila jumlah individu nilai-nilai pengurangan lebih kecil dari M, maka semua nilai pengurangan digunakan pada proses penentuan NPT maksimum. Kemudian langkah yang keempat, tentu NPT maksimum dengan cara iterasi. Nah, tadi ya, jadi NPT maksimum itu ada tahap 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk menentukan ini, maka ditentukan dengan cara iterasi. Bagaimana bentuk iterasinya? Pada tabel berikut nanti akan diterangkan. Jadi menentukan NPT maksimum dengan cara iterasi, prosesnya adalah tentukan nilai pengurangan total dengan menjumlahkan nilai pengurangan semua kerusakan pada jumlah sampel. Nanti ada tabelnya ya. Q sebagai jumlah individu. Selanjutnya, reduksi nilai pengurangan terkecil yang lebih besar dari 2 menjadi 2. Dan ulangi langkah-langkah di atas sampai Q sama dengan 1. Inilah yang disebut dengan proses iterasi itu ya. Ini ada disuruh mengulangi lagi sampai Q sama dengan 1. Nanti bisa kita lihat di tabel. Kemudian selanjutnya tentukan NPT maksimum dari nilai-nilai yang diperoleh melalui langkah-langkah iterasi di atas. Oke, baik para pemirsa. Bagaimana cara menentukan nilai pengurangan terkurangan? Ada nilai pengurangan totalnya, kemudian ini ada kurva-kurvanya, ada Q1, Q2, dan seterusnya di sini. Tinggal pilih mana yang kurva yang bersesuaian, nilai Q-nya, kemudian nilai pengurangan terkoreksinya, NPT ada di sini. Sehingga caranya para pemirsa, nilai pengurangan tarik ke atas,
misalnya ketemu pada Q7, tarik ke kiri, maka ketemu NPT. Ya, oke. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung IKP-nya? Nah, cara menghitung IKP sebenarnya sangat sederhana para pemirsa, yaitu IKP sama dengan 100 min NPT maksimum. Nah, rumusnya sederhana, tapi prosesnya ini yang lama para pemirsa ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk kepada contoh para pemirsa, sehingga harapannya para pemirsa bisa lebih paham lagi dari teori-teori yang sudah disampaikan tadi. Oke, saya tidak mengulangi lebih rinci, tetapi yang tahapan-tahapan menghitungnya tentu buat daftar individu nilai pengurangan urutan yang semakin kecil. Tadi diurutkan ya, ada suatu angka, contohnya ini di dalam saya ikut di IKP, Bina Marga, di gambar C4 ada 25,1, 23,4, 17,9, 11,2, 7,9, 7,5, 6,9, dan 5,3. Nah, ini sudah diurutkan pemirsa. Kemudian selanjutnya mencari nilai M. M merupakan fungsi dari NP maksimum, maka dari situ kita bisa menentukan nilai M dari rumus tadi. M adalah karena yang maksimum itu adalah 25,1 terlihat dari urutan tadi yang terdepan, berarti dimasukkan nilai NP maksimum, maka ketemu M sama dengan 7,9. Nah, selanjutnya setelah itu jumlah individu nilai pengurangan direduksi ke nilai pengurangan, termasuk bagian pecahannya. Untuk pada gambar C4 nilai tersebut adalah 25,1, 23 dan seterusnya. Nah, ini yang agak unik para pemirsa. Ini ada nilai 4,8. Nah, tadi kan di atas 5,3. Setelah itu di sini kamu ketemu nilai 4,8. Dari mana para pemirsa 4,8 kok bisa berubah? Ya, ini 4,8 diperoleh melalui pengalian 5,3 yang tadi di atas ini dengan, nah ini, dengan pecahannya 7,9, kalau bulatnya 7 berarti masih sisa ada 0,9. Sehingga 4,8 ini diperoleh dari 5,3 dikalikan dengan sisanya tadi pecahannya 0,9, maka didapatlah ketemu nilainya 4,8. Oke, baik ya. Nah, setelah itu di dalam tabel nanti akan tampak kalau itu dijumlahkan semuanya dari jenis-jenis kerusakan itu setiap nilai individu maka ketemu 104,7. Oke, selanjutnya tentukan NPT dengan cara sebagai berikut. Bagaimana NPT-nya? Untuk perhitungan NPT baris ke-1 pada gambar C5 nanti akan kita lihat nilai pengurangan totalnya tadi 104,7 tadi ketemu ini ya. Q-nya adalah 8 karena Q terbesar adalah 7. Nah, sehingga maka digunakan kurva Q7 saja cukup karena ini pendekatan ya. Di gambar adanya hanya 7 walaupun kebutuhannya 8 ya tidak ada Q8 ya, pakai Q7 sehingga diperoleh NPT itu adalah 51. Kemudian tahapan penghitungan nilai pengurangan NPT terlihat pada gambar C5. Oke, baik para pemirsa, kita lihat di sini ya. Jadi perhitungan nilai pengurangan NP-nya dulu ini ketika suatu jenis jalan kerusakan untuk perkerasan lentur 1 sampai dengan 19 ini ada retak kulit buaya bla 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 sampai ke pelapukan dan pelapisan butir ya. Kemudian pada kolom ini jenis keparahan kerusakan seperti apa? 1R berarti retak kulit buaya, R berarti ringan ya. Nah, oke, begitu ya. Rendah kan ada tingkat keparahannya rendah, sedang, tinggi ya di RST di sini ya. Selanjutnya kuantitas, ini adalah suatu kuantitas dari kerusakan tadi 1 kali 0,3, 1 kali 0,33, 1 kali 0,31 dan seterusnya. Oke, untuk semua kerusakan di data seperti ini. Selanjutnya ini di total jumlah yang ini ke kanan. Kemudian dari situ kita hitung kerapatannya. Bagaimana kerapatan? Berarti adalah jumlah kerusakan dibagi dengan luasan dari unit sampel tersebut. Kemudian dari situ maka kita akan menghitung berapa besarnya nilai pengurangan atau NP tadi yang sudah ada prosedurnya tadi. Bagaimana cara menentukan nilai pengurangan tadi ya.
Oke, semua jenis kerusakan ini, jenis keparahan ini dihitung sampai ketemu nilai pengurangan ini. Itulah yang disebut dengan perhitungan nilai pengurangan untuk perkerasan yang perkerasan lentur atau beton aspal. Oke, setelah ketemu nilai pengurangan ini, maka para pemirsa, itulah yang akan dihitung nanti, diurutkan tadi, terbesar kan 25,1. Nah, kelihatan ini ya, 25,1. Terkecil tadi 5,3, walaupun nanti ada koreksi ya, karena di bagian ujung ya, bagian terakhir ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita akan lihat dulu bagaimana nilai pengurangan terkoreksi para pemirsa. Jadi, nilai pengurangan terkoreksi diperoleh dari nilai pengurangan total, kemudian dipadaki berapa, kemudian ketemu nilai pengurangan terkoreksi. Tadi juga sudah dijelaskan, tapi ini ditayangkan ulang untuk lebih menjelaskan. Nah, selanjutnya para pemirsa, setelah ketemu diurutkan tadi 25,1 bla 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 terus sampai ketemu nilai tertentu. Di sini sebelumnya akan ketemu 5,3, tapi ini sudah dikoreksi. Karena tadi sudah jelaskan tadi ya, 5,3 dikalikan dengan 0,9 ketemu 4,8. Ya, dari sini maka kita ketemu mencari nilai NP total. NP total ya ini tinggal dijumlahkan saja, ketemu NP total. Kemudian Q ini ketemu 8. Nah, kemudian NPT-nya ketemu 5,1. Tadi dilihat di grafik tadi ya, di kurva yang tadi kan NP totalnya berapa, kemudian Q-nya berapa, ketemu NPT-nya. Oke, coba kita lihat sekilas ya. Oke, ini kan ya, pemirsa ya. Jadi nilai pengurangan totalnya berapa, kemudian pada Q berapa, ketemu ditarik ke kiri, ketemu nilai pengurangan terkoreksi atau NPT. Ya, oke, maju lagi. Seperti ini, semua jenis kerusakan dari 1 sampai dengan 8 dicari, maka ketemu NPT ini. Oke, nah, setelah ketemu nilai ini, maka kita akan mencari berapa di antara sederetan ini yang maksimum atau yang terbesar ya. Dari sini maka kita bisa melihat dari urutan ini dari 51, 50 dan seterusnya, maka yang terbesar adalah 51 sehingga dinyatakan NPT maksimum adalah 51. Oke ya, pemirsa, ini ya saya ingin jelaskan di tabel ini sebenarnya yang ingin kita cari targetnya adalah NPT maksimum yaitu 51 ya. Oke, baik, ini intinya untuk tabel ini. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya para pemirsa, tadi ketika NPT maksimum itu ketemu 51, maka IKP bisa kita cari yaitu 100 min NPT maksimum, berarti 100 dikurangi 51 ketemu 49. Nah, setelah ketemu 49 diapakan? Kita akan mencari kelas kondisinya. Dari mana? Dari sini para pemirsa. Jadi 49 itu ini ada suatu skala nilai IKP atau BCI 0 sampai 10 itu hancur, 10 sampai 25 sangat parah, 25 sampai 40 itu parah, 40 sampai 55 itu jelek, 55 sampai 70 itu sedang, kemudian 70 sampai 85 itu baik, 85 sampai 100 itu sangat baik. Ada 7 level para pemirsa. Nah, ketika angkanya itu 49 itu berada di posisi ini para pemirsa. Berarti artinya 49 terletak di antara 40 sampai 55. Berarti kondisinya untuk skala IKP-nya adalah termasuk kategori jelek atau poor. Nah, ini para pemirsa. Ujung-ujungnya sebenarnya di sini para pemirsa kalau kita akan cari. Nah, selanjutnya kalau dikaitkan dengan preservasi jalan, diapakan kalau kondisinya jelek seperti ini? Maka di dalam buku pedoman IKP tabel 1, penggunaan IKP untuk menentukan jenis penanganan. Nah, ketika tadi dinyatakan bahwa IKP ini itu 49 itu kita lihat di sini. Terletak di mana para pemirsa? 49 ini. 49 berarti terletak antara kurang dari 55 ya. Karena ini ada persudut penanganan. Nah, kalau itu kurang dari 55, kurang dari 55 maka berarti perlu ada rekonstruksi
atau daur ulang. Nah, ini para pemirsa. Jadi setelah kita hitung tadi, maka jalan itu perlu ada rekonstruksi. Nah, saya kurang sepakat dengan pengertian daur ulang. Rekonstruksi itu adalah suatu preservasi jalan di mana perlu dilakukan pembenahan, pembongkaran sampai pada tahap pondasi. Nah, kemudian level yang agak ringan berikutnya adalah peningkatan struktural, itu tidak sampai pondasi, tapi biasanya ini dilakukan dengan 2 lapis, ya, kekuatan strukturalnya. Kemudian di sini pemeliharaan berkala, ini cukup dengan 1 lapis. Jadi ada kekuatan strukturalnya, tapi cukup 1 lapis sebenarnya. Tapi beberapa pendapat mengatakan ini tidak termasuk di dalam pembenahan strukturalnya. Oke, kemudian ada pembelian rutin. Kalau pembelian rutin ini hanya tambalan, patching-patching, dan segala macamnya lebih ringan. Oke, para pemirsa, itulah para pemirsa bagaimana hubungan antara prosedur menentukan IKP tadi, ya, kemudian bagaimana menentukan skala IKP, kemudian dikaitkan dengan bagaimana jenis penanganan. Oke, para pemirsa, itulah sekiranya yang bisa dijelaskan oleh Pak Aji. Semoga bermanfaat. Berbicara tentang IKP BCI rasanya tidak ada habis-habisnya. Oke, tunggu video dari Pak Aji untuk berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.